welcome to my channel bersama saya Deva Vintio. Kini saya akan membahas sejarah tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Kali ini kita akan ungkap pihak mana saja yang terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaya. Konfrontasi Indonesia-Malaya tanggal 1962 sampai 1966. Lokasinya Pulau Kalimantan. Hasilnya Perjanjian Damai 1966. Pihak yang terlibat adalah Malaysia. Di pihak Malaysia itu ada Malaysia sendiri, Britania Raya, Selandia Baru, Australia, Kanada, dan Fiji. Di pihak Indonesia ada Indonesia, Filipina, Uni Soviet. Karena Uni Soviet terpecahnya pada tahun 1991. Tokoh dan pemimpin dari Malaysia itu ada Tunku Abdul Rahman dan Walter Walker. Dari pihak Indonesia ada Soekarno, Ahmad Yani, Panglima dan Bandara Siaga, Soeharto, Abdul Haris Nasution. Korban jiwanya dari Malaysia 1.114 korban jiwa dan cedera 181. Di Indonesia lebih banyak, 590 korban jiwa meninggal dan 222 cedera. Karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka negara Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Latar belakang konflik ini, pada 1961 Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan itu milik Indonesia. Di selatan Kalimantan, di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, yaitu Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian dinamakan Sabah. Sebagian bagian dipenarikannya dan kolonial Inggris mencoba menggabungkan kolonial di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya atau Federasi Malaysia dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia dan oleh Presiden Soekarno. Berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris
konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandra orang Eropa. Sultan lolos dari dan meminta pertolongan kepada Inggris. Inggris menerima dan Gurkha dari Singapura pada 16 Desember Komando Timur Jauh Inggris atau British Far Eastern Command mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi dan pada 17 April 1963 pimpinan pemberontak ditangkap. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya. Dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB pada 16 September sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri tanpa tempat untuk turut campur orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Perang pada awal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuh kepada Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia atau sepertinya pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase di Malaysia pada tanggal 3 Mei 1964. Di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya petinggi ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa dia yang mengganyang Malaysia pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu di Raja dihadapkan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komandan Siaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora.
Mungkin ini ada part 3 karena panjang sekali. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksyada Udara Omadani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 atau Koptu berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI AD, termasuk 3 batalion para dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya di Semenanjung Malaysia oleh Brigjen Kamel Idris sebagai Pangkoput Komando Tempur 2. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia tertangkap di daerah Johor, Malaysia. Aktivitas angkatan bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara laut di Raja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan tergantung pada pos perbatasan dan mengawasi unit komando. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor untuk membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung juga didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru, dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk konferensi kekuatan baru atau Conference of New Emerging Forces (CONFO) sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO atau Games of New Emerging Force yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 Oktober 22 November 1963. Pesta olahraga diikuti oleh 2.250 atlet dari 45 negara, yaitu di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput 500 wartawan asing. Sekian, kita akan lanjut di part 2. Terima kasih sudah menonton.